لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat tinta mahabbah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan kembali menelusuri jejak kehidupan manusia paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sirah nabawiyah bagian ke-21, perjalanan penuh hikmah yang senantiasa menuntun hati kita untuk semakin dekat kepada Allah dan meneladani akhlak Rasulullah. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Ummu Salamah. Untuk menghibur hati para sahabat dan keluarganya yang ditinggalkan para syuhada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menegaskan bahwa mereka memiliki masa depan gemilang. Mereka harus yakin bahwa kebenaran yang mereka perjuangkan akan menang. Kaum muslimin harus kembali giat bekerja. Benih-benih di ladang sudah menunggu untuk ditanam dan kemudian dituai. Kaum muslimin yang masih hidup semestinya menjadi pelipur lara. Anak-anak juga ada yang kehilangan ayah mereka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan agar para sahabatnya senantiasa menolong orang lain, karena sesungguhnya orang yang bisa menolong nasib para janda dan orang-orang miskin laksana orang yang berjuang di jalan Allah, atau seperti orang yang mengerjakan salat pada malam hari dan syaum pada siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menemukan para sahabat yang bersedia menikahi para janda syuhada. Tetapi ada juga janda yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin menikah lagi. Janda itu adalah Hindun binti Umayyah, istri almarhum Abu Salamah. Usianya baru 30 tahun, cerdas, anggun, dan bijaksana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berusaha agar Ummu Salamah, demikian ia dipanggil, mau menerima lamaran para sahabat terkemuka, baik dari Ansar maupun Muhajirin. Bahkan Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq pun mengajukan lamaran. Namun semua itu ditolak oleh Ummu Salamah. Siapakah orang yang lebih baik dari Abu Salamah? Demikian selalu yang ia katakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa sebetulnya Ummu Salamah dan anaknya sangat memerlukan perlindungan seorang laki-laki. Hanya saja Ummu Salamah sulit melepaskan diri dari bayang-bayang Abu Salamah yang sangat dia cintai. Karena tidak ada jalan lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajukan diri untuk menjadi suami Ummu Salamah. Awalnya Ummu Salamah menolak, alasannya karena dirinya sudah tua dan pencemburu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau bahkan sudah berusia 2 kali lipat dari Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan agar Allah menghilangkan sifat pencemburu dari hati Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah pun bersedia menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ibu bagi seluruh kaum mukminin. Demikianlah dengan terjun memberi contoh, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat banyak janda miskin dan anak yatim tertolong dan terlindungi masa depannya. Utsman bin Affan radhiyallahu an membeli sumur. Di Mekah, orang-orang Quraisy menggembar-gemborkan kemenangan mereka dalam perang Uhud. Mereka menyuruh para penyair mengumandangkan kemenangan itu, sekaligus mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Suasana kegembiraan mewarnai hampir seluruh rumah di Mekah. Penyanyi dan penari terdengar di setiap halaman. Khamar dituangkan, hewan-hewan disembelih, dan orang-orang Arab dari berbagai penjuru diundang untuk merasakan kegembiraan itu. Uang yang sangat besar diberikan kepada penyair-penyair suku lain yang bersenandung mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para penyair itu juga membakar semangat orang untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi kaum muslimin setahun yang akan datang. Semua ini bergema di seluruh pelosok jazirah. Beberapa suku yang tadinya takut kepada kaum muslimin, kini mulai berani mengangkat wajah. Getaran semangat ini juga dirasakan kaum Yahudi di Madinah. Oleh sebab itu timbullah keberanian mereka untuk meremehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di kalangan
Yahudi Bani Nadir. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pengikutnya pergi ke rumah-rumah judi, kemarahan Bani Nadir semakin memuncak. Puncaknya, salah seorang hartawan Bani Nadir telah melarang kaum muslimin mengambil air dari sumur yang dimilikinya. Kaum muslimin tersentak dengan perlakuan ini. Kini, harga segelas air lebih mahal dari sebotol khamar. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabatnya yang berharta untuk membeli sumur tersebut. Utsman bin Affan lah yang pertama kali menyambut seruan ini. Namun orang Yahudi itu menolak menjual lebih dari setengah sumurnya. Utsman menaikkan tawaran harga sebuah sumur itu 3 kali lipat harga sumur biasa. Begitu orang Yahudi itu mengizinkan, Utsman bin Affan radhiyallahu an segera menghibahkan separuh sumur ini kepada kaum muslimin. Semua orang boleh mengambil air untuk diri sendiri maupun ternak tanpa harus membayar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat bahagia dengan tindakan Utsman ini, sehingga Rasulullah bersabda, sesudah ini tidak ada bahaya apapun bagi Utsman untuk setiap hal yang dilakukannya. Tindakan Utsman bin Affan merupakan buah dari rasa persaudaraan yang tulus. Persaudaraan seperti ini akan melahirkan muslim yang saling mengutamakan, saling menyayangi dan memaafkan, saling membantu dan saling melengkapi antara yang satu dengan lainnya. Namun suku-suku yang membenci kaum muslimin pun mulai berulah dengan berbagai siasat kejam dan licik. Peristiwa Ar-Raji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu siap mengirim para sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada setiap suku yang memerlukan. Karena itu, dengan prasangka baik Rasulullah memenuhi permintaan Bani Huzail. Saat itu utusan Huzail berkata, Muhammad, di kalangan kami ada beberapa orang Islam. Kirimkanlah beberapa orang sahabat Tuhan bersama kami yang kelak akan dapat mengajarkan hukum Islam dan Al-Quran kepada kami. 6 orang sahabat besar diutus dan pergi bersama rombongan penjemput dari Huzail. Pengkhianatan terjadi ketika mereka sampai di pangkalan air Ar-Raji milik Bani Huzail. 6 orang sahabat itu dikepung. Begitu sadar bahwa mereka masuk dalam perangkap, ke-6 dai itu mencabut pedang. Hanya senjata itu yang mereka bawa, namun di wajah mereka tidak terlihat terasa gentar sedikit pun. Orang-orang Huzail berkata, demi Tuhan, kami tidak ingin membunuh kalian. Kalian akan kami jual kepada penduduk Mekah sebagai tawanan. Kami berjanji atas nama Tuhan kami bahwa kami tidak bermaksud membunuh kalian, karena itu menyerahlah. Ke-6 sahabat itu saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa apabila mereka dibawa ke Mekah sebagai tawanan, mereka pasti akan disiksa habis-habisan dan dibunuh. Itu berarti pengkhianatan besar yang lebih berat daripada pembunuhan biasa. Setelah saling sepakat, salah seorang sahabat menjawab, kami tidak akan menyerah, lakukan apa yang kalian mau. Kami sudah siap bertarung membela kehormatan agama dan Nabi kami. Maka orang-orang Huzail yang jauh lebih banyak jumlahnya itu pun menyerang. Ke-6 sahabat itu bertarung dengan gigih, pedang mereka ayunkan dengan tangkas untuk menebas hujan panah atau menangkis tusukan tombak. Pertarungan tidak seimbang itu pun berakhir. 3 orang syahid dan 3 orang lagi berhasil ditangkap hidup-hidup. Mereka yang ditangkap itu adalah Abdullah bin Tariq, Zaid bin Adatsina, dan Khubayb bin Adi. Kemudian mereka segera dibelenggu dengan kuat dan dibawa ke Mekah. Namun di tengah jalan Abdullah bin Tariq berhasil melepaskan diri dari pengikat. Harus ada yang memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pengkhianatan ini. Demikian pikir Abdullah. Aku harus berusaha meloloskan diri sekarang. Namun jika gagal, aku sudah siap menyusul ketiga temanku yang lain ke akhirat. Zaid bin Adatsina. Abdullah bin Tariq menyerang seorang pengawal dan berhasil merebut pedangnya. Dengan pedang itu ia berusaha merebut seekor kuda, namun orang-orang Huzail segera pulih dari rasa terkejutnya. Mereka mengambil batu dan melempari Abdullah dari belakang. Batu-batu sebesar kepalan tangan menghantam tubuh dan kepala sahabat mulia itu. Abdullah jatuh bersimbah darah dan gugur dalam keadaan yang sangat diimpikan setiap muslim. Syahid membela agama.
Kedua tawanan yang lain terus dibawa ke Mekah dan dijual. Zaid bin Adatsinah dijual kepada Safwan bin Umayyah. Aku akan membunuhnya sebagai balasan terbunuhnya ayahku di tangan mereka. Geram Safwan dengan mata menyala-nyala. Ayah Safwan, yaitu Umayyah bin Khalaf, dibunuh oleh Bilal bin Rabah dalam perang Badar. Nastas, panggil Safwan keras-keras. Seorang budak berbadan tegap datang. Siksa dan bunuh orang ini, perintah Safwan kepada Nastas. Bawa dia ke tempat di mana semua orang bisa melihatnya, ujar Safwan. Zaid pun diseret-seret melalui jalan-jalan di Mekah. Sebagian orang menyoraki dan mengejeknya. Sebagian lain menaruh kagum dalam hati melihat ketabahan Zaid. Tak terlihat sedikit pun rasa takut di wajah Zaid. Di tengah siksaan itu, Zaid tetap tampak berwibawa dan teguh seperti bukit cadas. Di tempat Zaid akan dibunuh, Abu Sufyan datang mendekat. Zaid, orang segagah engkau tidak pantas mati begini, ujar Abu Sufyan. Bersediakah engkau memberikan tempatmu itu pada Muhammad? Dialah yang harus dipenggal lehernya, sedang kau dapat kembali kepada keluargamu. Zaid menatap Abu Sufyan seakan heran dengan pertanyaan itu. Tidak, jawab Zaid. Seandainya Rasulullah di tempatnya sekarang ini akan menderita karena tertusuk duri sekalipun, sedang aku ada di tempat keluargaku, aku tidak akan rela. Abu Sufyan terpana sambil menggeleng kagum. Ia berkata, belum pernah aku melihat seorang begitu mencintai sahabatnya sedemikian rupa, seperti sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Zaid pun dipenggal. Ia gugur sebagai syahid yang memegang teguh amanat Rasulullah. Diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, sekuat-kuat ikatan iman adalah persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi sedang berada di dalam penjara. Orang-orang Mekah menyeretnya keluar untuk disalib di hadapan umum. Sebelum naik kayu salib, Khubayb bertanya, dapatkah kamu membiarkan aku sekedar melakukan salat 2 rakaat? Permintaan itu dikabulkan. Khubayb melakukan salat 2 rakaat dengan baik dan sempurna. Setelah salat, ia membalikkan badannya, menghadapi semua orang. Lalu berkata, kalau bukan karena kamu akan menyangka aku sengaja memperlambat karena takut dibunuh, niscaya aku masih akan salat lebih banyak lagi. Setelah itu orang-orang Quraisy menaikkan ke atas tunggak kayu. Dengan mata sayu, Khubayb memandangi orang-orang yang menontonnya sambil berseru, Ya Allah, hitungkan jumlah mereka itu, binasakan mereka dalam keadaan tercerai-berai, jangan biarkan hidup seorang pun. Mendengar suara yang keras itu, para penonton gemetar. Sebagian dari mereka bahkan merebahkan diri, seolah-olah takut terkena kutukan. Sesudah itu, Khubayb dibunuh. Seperti halnya Zaid, Khubayb pun gugur sebagai syahid yang memegang teguh amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 ruh suci ini melayang memasuki surga yang dijanjikan. Seandainya mau, mereka dapat menyelamatkan diri mereka. Keduanya tinggal berkata bahwa mereka akan kembali ke agama nenek moyang, dan orang-orang Quraisy bersenang hati menerima para prajurit segagah mereka. Namun keyakinan keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian sudah sedemikian tinggi. Keimanan mereka sudah sekokoh karang dan tidak bisa lagi dikikis oleh siksaan atau tawaran harta duniawi. Mereka melihat maut bukan sebagai akhir segalanya, namun justru sebagai cita-cita hidup di dunia ini. Lagi pula mereka yakin bahwa darah mereka yang tumpah akan memanggil-manggil saudara-saudara muslim mereka supaya memasuki kota Mekah sebagai pemenang. Saudara-saudara muslim mereka akan menghancurkan pertahanan dan perbuatan syirik. Kesucian sebagai rumah Allah akan dipulihkan. Tidak ada lagi nama berhala yang disebut kecuali nama Allah yang Maha Suci. Rasulullah SAW berduka. Rasa duka menyelimuti Madinah. Awan tampak bergumpal-gumpal. Mendung di hati Rasulullah SAW dan kaum muslimin membuahkan air mata duka yang membasahi pipi. Penyair Rasulullah, Hasan bin Sabit, membacakan syair-syair duka untuk mengenang kepergian 6 orang syuhada itu.
Beban di benak Rasulullah terus bertambah berat. Rasulullah khawatir kejadian seperti itu akan terulang lagi. Orang-orang Arab yang masih membenci kaum muslimin akan terdorong melakukan hal serupa di kemudian hari. Tiba-tiba datanglah Abu Barra Amir bin Malik, seorang pemuka masyarakat di daerah Najd. Rasulullah SAW pun menawarkan kepadanya agar ia mau memeluk agama yang mulia ini. Namun Abu Barra menolak. Meskipun demikian, Abu Barra tidak menunjukkan sikap yang memusuhi Islam. Ia bahkan berkata, "Muhammad, saya mempersilahkan engkau mengutus sahabat-sahabatmu ke Najd dan mengajak mereka itu mau menerima ajaranmu. Saya berharap banyak orang yang akan memeluk Islam." Ini adalah sebuah peluang besar. Namun Rasulullah masih khawatir. Rasulullah takut akan terjadi pengkhianatan lagi terhadap para sahabatnya. Rasulullah tidak bisa segera menjawab permintaan Abu Barra. Melihat keraguan di wajah Rasulullah, Abu Barra pun mengerti. "Saya menjamin mereka," tegas Abu Barra. "Kirimkanlah utusan ke sana untuk mengajak mereka menerima ajaranmu." Rasulullah SAW melihat kejujuran di mata Abu Barra. Beliau juga tahu bahwa Abu Barra adalah orang yang dapat dipercaya. Dia adalah orang yang ditaati masyarakatnya. Setiap kata-katanya akan dituruti orang-orang Najd. Siapapun yang sudah pernah diberikan perlindungan oleh Abu Barra tidak pernah diganggu oleh orang lain. Berdasarkan pertimbangan ini dan peluang besar berkembangnya Islam di Jazirah Arab, Rasulullah SAW memanggil Al-Munzir bin Amir dari Bani Sa'idah. Beliau menugasi Al-Munzir memimpin 70 orang Muslim pilihan untuk menyebarkan ajaran Islam di Najd. Rombongan dai itu pun berangkat dengan penuh harap akan datangnya kebaikan. Apakah benar mereka akan diterima dengan baik atau sebaliknya malah dikhianati? Tragedi Bi'ir Ma'unah. Ketika tiba di Najd, tepatnya di Bi'ir Ma'unah, ke-70 Muslim itu berhenti. Daerah itu terletak di antara wilayah Bani Amir dan Bani Sulaim. Al-Munzir mengutus Haram bin Milhan menemui Amir bin At-Tufail, pemimpin Bani Sulaim. Haram ditugasi menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada pemimpin-pemimpin Najd. Namun Amir bin At-Tufail sama sekali tidak membaca surat Rasulullah SAW itu. Ia bahkan memerintahkan agar Haram bin Milhan dibunuh. Setelah itu Amir meminta bantuan Bani Amir untuk membunuh kaum muslimin yang lain. Bani Amir menolak karena mereka adalah suku Abu Barra. Mereka tidak ingin melanggar perlindungan yang diberikan pemimpin mereka sendiri. Amir bin At-Tufail cepat berpaling ke suku-suku Najd yang lain. Beberapa suku menyatakan dukungan atas pengkhianatan Amir. Dengan cepat mereka berkumpul dan berangkat mengepung sahabat-sahabat Rasulullah SAW di Bi'ir Ma'unah. Mulai curiga karena Haram bin Milhan tidak kunjung kembali, kaum muslimin di Bi'ir Ma'unah mulai meningkatkan kewaspadaan. Namun segala tindakan untuk menarik diri dari tempat itu sudah terlambat. Karena dari segala penjuru, para prajurit Najd muncul mengepung. Segera saja kaum muslimin mencabut pedang dan siap bertarung. Pertempuran tidak seimbang segera pecah. Para dai itu bertempur mati-matian tanpa sedikit pun niat untuk menyerah. Al-Munzir yang saat itu tengah menengok ternak yang menjadi perbekalan mereka, berlari dan terjun ke pertempuran. Hampir seluruh sahabat Rasulullah SAW di Bi'ir Ma'unah gugur kecuali 2 orang. Ka'ab bin Sa'id disangka telah mati, namun begitu pasukan Najd pulang, Ka'ab bangun dan pulang ke Madinah dengan tubuh dipenuhi luka. 1 orang lagi bernama Amir bin Umayyah. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah, Amir bin Umayyah bertemu 2 orang yang mencurigakan. Dikiranya kedua orang itu termasuk pasukan yang menyergap dan membunuh para sahabatnya. Pada tengah malam Amir menyerang dan berhasil membunuh kedua orang itu. Sampai di Madinah, Amir mengakui semuanya, termasuk 2 orang yang ia bunuh. Namun kedua orang itu ternyata bukanlah musuh. Mereka justru termasuk suku Bani Amir yang telah terikat perjanjian jiwa atau bertetangga baik dengan kaum muslimin. Membayar diat. Alangkah berdukanya Rasulullah SAW
Pilu yang amat sangat terasa oleh beliau akibat pembantaian itu. Alangkah susah payahnya Rasulullah menahan duka cita. Dengan lirih Rasulullah bersabda, "Ini adalah tanggung jawab Abu Barra. Sudah sejak semula aku berat hati dan khawatir sekali." Abu Barra juga sangat terkejut, terpukul sekali dengan pengkhianatan yang dilakukan Amir bin At-Tufail. Abu Barra merasa amat terhina, tidak disangkanya Amir bin At-Tufail melanggar perlindungan yang diberikan kepada kaum muslimin. Tindakan itu sama dengan mencoreng arang di dahi Abu Barra. Anak Abu Barra sangat memahami perasaan ayahnya. Pemuda bernama Rabi'ah itu bangkit. "Aku akan menghukum Amir bin At-Tufail dengan kedua tanganku sendiri." Setelah berkata begitu, Rabi'ah pun pergi sambil memanggul tombak. Sampai di tempat Amir bin At-Tufail, Rabi'ah menghampiri orang itu. Dengan mata menyala, tanpa sempat dicegah siapapun, Rabi'ah menghantamkan tombaknya. Dan Amir bin At-Tufail pun rubuh. Begitu dalamnya duka cita Rasulullah SAW atas kematian para sahabatnya, sampai selama 30 hari penuh Rasulullah terus mendoakan mereka. Dalam doa yang dibacakan setiap selesai salat subuh itu, Rasulullah juga berdoa, semoga Allah mengadakan pembalasan terhadap mereka yang telah membunuh para sahabatnya. Namun di tengah duka yang begitu dalam, Rasulullah SAW tidak lupa untuk berbuat adil. Begitu mendengar bahwa ada 2 orang sahabat kaum muslimin yang terbunuh dengan tangan Amir bin Umayyah, Rasulullah SAW segera bersabda, "Engkau telah membunuh 2 orang, berarti aku harus membayar diat, yakni uang tebusan, kepada keluarga mereka." Peristiwa Bi'r Maunah ini menimbulkan keberanian di hati musuh-musuh kaum muslimin di Madinah. Gugurnya para sahabat Rasulullah ini membuat orang-orang Yahudi Bani Nadir semakin berani. Padahal setelah Bani Qainuqa terusir, Bani Nadir lebih memilih diam karena dicekam ketakutan. Namun setelah perang Uhud dan terakhir di tragedi di Bi'r Maunah, mereka mulai bertindak lebih berani. Mereka menunggu kesempatan untuk membunuh Rasulullah SAW sendiri. Tanpa mereka duga, kesempatan itu segera datang. Pengkhianatan Yahudi. Sesuai dengan perjanjian antara kaum muslimin dan orang Yahudi, Bani Nadir diharuskan ikut membayar diat yang harus dibayarkan kaum muslimin kepada keluarga orang yang terbunuh dari Bani Amir. Karena itulah Rasulullah datang ke tempat Bani Nadir di Kuba. Rasulullah disertai 10 sahabat terkemuka, di antaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah sholat berjamaah di Masjid Kuba, Rasulullah SAW dan rombongannya memasuki perkampungan Bani Nadir. Setelah mengetahui maksud kedatangan Rasulullah, orang-orang Bani Nadir menunjukkan wajah yang manis. "Kami akan membantumu wahai Muhammad. Sekarang duduklah di sini biar kami menyiapkan dulu keperluanmu." Rasulullah SAW dan para sahabatnya duduk di tepi rumah beratap tinggi milik salah seorang Yahudi. Sementara itu orang-orang Bani Nadir tidak menyiapkan uang untuk membantu membayar diat, melainkan malah berkasak kusuk perihal rencana jahat mereka. "Tidak ada lagi kesempatan sebagus ini untuk membunuh Muhammad," ucap salah seorang pemuka Yahudi. "Engkau benar," ujar seorang Yahudi lain dengan mata berkilat. Pada waktu lain, sangat susah membunuh Muhammad karena ia selalu berada di tengah-tengah sahabatnya. Kini justru Muhammad datang di tengah kita. Jika kita biarkan, kesempatan ini akan berlalu begitu saja. Akhirnya orang-orang Yahudi itu sepakat untuk membunuh Rasulullah SAW. "Namun bagaimana cara kita membunuh dia?" tanya seorang kebingungan. Semua terdiam sejenak, lalu seseorang yang berwajah licik berjalan, mengambil batu penggilingan yang besar dan berat sambil berkata, "Siapakah di antara kalian yang mau mengambil batu penggilingan ini, lalu naik ke atap rumah dan menjatuhkannya ke kepala Muhammad sampai remuk?" Majulah seseorang yang paling jahat di antara mereka, Amir bin Jahsy. "Aku." "Jangan lakukan itu," cegah Salam bin Miskam. Rupanya ia salah satu orang yang berpikiran jernih di tempat itu. "Demi Allah, Allah pasti memberitahu Muhammad tentang rencana kita. Sesungguhnya,
perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian antara kita dan dia. Namun yang lain tidak peduli, mereka tetap menjalankan rencana jahat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selamat. Malaikat Jibril pun turun memberitahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rencana jahat itu. Seketika itu juga, Rasulullah bangkit dan pergi dengan cepat seolah-olah ada sesuatu keperluan. Para sahabat yang menyertai Rasulullah sama sekali tidak diberitahu apa-apa. Karena itu, mereka menunggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali. Kini giliran orang-orang Yahudi yang kebingungan. Mendadak saja rencana mereka gagal. Karena itu mereka bermanis-manis wajah kepada para sahabat yang menunggu untuk menghilangkan kesan buruk. Setelah cukup lama menunggu Rasulullah tidak kembali, para sahabat Rasulullah memutuskan untuk pulang mencari Rasulullah. Mereka menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berada di Masjid Madinah. Ya Rasulullah, tiba-tiba saja engkau pergi, sedangkan kami tak menyadari, kata para sahabat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu rencana jahat Yahudi Bani Nadir terhadap dirinya. Rasulullah pun memanggil Muhammad bin Maslamah untuk menyampaikan pesan kepada Bani Nadir. Muhammad bin Maslamah berkata di hadapan orang-orang Yahudi, tinggalkan Madinah dan jangan hidup bertetangga denganku. Ku beri waktu 10 hari. Siapa saja yang masih kutemui setelah itu, akan kupenggal lehernya. Bani Nadir pun tercekam rasa takut dan bingung. Tidak ada pilihan lain bagi mereka selain menyiapkan diri untuk pergi. Mereka mulai mengemas barang-barang ke atas unta-unta mereka. Ketika Abdullah bin Ubay datang, gembong orang-orang munafik itu berkata, kuatkan hati kalian, bertahanlah dan jangan tinggalkan rumah kalian. Aku mempunyai 2.000 orang yang siap bergabung di benteng kalian. Mereka siap mati demi membela kalian. Jika kalian diusir, kami juga akan pergi bersama kalian. Dan sekali-kali kami tidak akan patuh kepada seseorang untuk menyusahkan kalian. Jika kalian diperangi, pasti kami akan membantu kalian. Orang-orang Bani Quraizah dan sekutu kalian dari Ghatafan tentu juga akan mengeluarkan bantuan kepada kalian. Mendengar ini, orang-orang Bani Nadir pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Rasa percaya diri mereka bangkit dan mereka pun siap bertempur. Tindakan Yahudi Bani Nadir adalah pelanggaran perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dari Al-Quran disimpulkan bahwa kaum muslimin harus menyatakan perang dengan pihak yang berkhianat pada perjanjian, dan kaum muslimin harus membatalkan perjanjian dengan pihak yang terlihat patuh pada perjanjian, tetapi terus-menerus merongrong dan menimbulkan bahaya. Bani Nadir terusir. Huyya bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir, mengirimkan utusan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan, kami tidak akan keluar dari tempat tinggal kami, berbuatlah menurut kehendakmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bertakbir dan berangkat ke perkampungan Bani Nadir. Bendera pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, sedangkan pemerintahan Madinah dipercayakan kepada Ibnu Ummi Maktum. 12 malam lamanya pasukan muslim mengepung dan bertempur. Orang-orang Bani Nadir bertempur dengan gigih dari rumah ke rumah. Setiap kali sebuah rumah sudah tidak bisa dipertahankan, mereka robohkan rumah itu dan mundur ke rumah berikutnya. Namun bantuan yang dijanjikan Abdullah bin Ubay tidak juga tiba. Untuk lebih menekan lawan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar para sahabat menebangi dan membakar kebun-kebun kurma Bani Nadir. Orang-orang Bani Nadir memprotes keras. Muhammad, engkau melarang orang berbuat kerusakan. Engkau cela orang yang berbuat begitu. Akan tetapi, mengapa pohon-pohon kurma kami ditebangi dan dibakar? Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab kata-kata Yahudi itu. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma, milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 5. Setelah itu pertempuran tidak berlangsung lebih lama. Semangat orang-orang Yahudi pun luruh, berserakan seperti dedaunan kering. Mereka pun membuat pernyataan menyerah. Muhammad, kami siap pergi dari Madinah.
Rasulullah SAW memberi mereka kesempatan untuk pergi dengan membawa segala harta yang dapat dimuat ke atas seekor unta. Sisanya disita kaum muslimin, termasuk senjata dan perlengkapan perang sebanyak 50 baju besi dan 340 bilah pedang menjadi milik kaum muslimin. Hanya 2 orang Yahudi yang memilih masuk Islam, Yamin bin Ahmad dan Abu Sa'ad bin Wahab. Harta kedua orang ini dikembalikan kepada mereka. Perang Bani Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun 4 Hijriah, Agustus 625 Masehi. Setelah terusir, Bani Nadir pindah ke Khaybar. Dari sana mereka meneruskan tindakan memusuhi kaum muslimin dengan gigih. Merekalah yang kemudian menghasut dan mendorong Quraisy mengerahkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Madinah.